Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran, dan Dia Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalam kitab tersebut. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu diturunkan dari Rob, dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci, maha penggerak Engkau Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sahabat, Bapak Ibu sekalian, Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa kita pada saat ini masih diberi keberlimpahan kehidupan, masih diberi kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselarasan, ketenteraman, keselamatan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita mentilawah lagi ayat-ayat Allah, di mana ayat Allah itu banyak hal yang harus kita ketahui, karena sungguhnya Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, dan di dalam Al-Quran itu akan dibukakan ilmu sesuai dengan kecerdasan dan peradaban manusia, ya, sebagaimana dalam surah 38, surah Shad ayat 87-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu sebagai peringatan bagi seluruh alam. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya, berita Al-Quran itu setelah waktu ini atau beberapa waktu lagi. Jadi berita Al-Quran, yang kebenaran Al-Quran itu setiap waktu, setiap zaman akan dibukakan Allah sesuai dengan peradaban dan kecerdasan manusia. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai landasan dalam kajian kita pada malam hari ini, banyak hal yang perlu kita lihat. Misalnya bahwa Allah telah menurunkan sebaik-baik berita, sebaik-baik kabar, ya. Kalau kita membaca dalam surat Az-Zumar ayat 23 itu, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasabiya masani. Allah telah menurunkan hadis, telah menurunkan berita, perkataan yang paling baik sebagai ketetapan serupa ayat-ayatnya dan berulang-ulang. Jadi memang Al-Quran itu ahsanal hadis. Jadi ahsana itu fi'il isim adom, ya, maksud saya isim adom, kata benda superlatif yang artinya paling baik. Itu adalah kitab Allah, ayat Allah, dan kitab itu, ketetapan itu oleh Allah, ya, berupa ayat itu serupa, kadang depannya, belakangnya hampir sama, tengahnya berbeda dan lain sebagainya. Dan itu diulang-ulang karena manusia hidup ini juga berulang-ulang, ya. Dari pagi, sore, pagi, sore lagi, makan lagi, tidur lagi, dan seterusnya. Dan ayat Al-Quran juga begitu, karena manusia memang kadang suka lupa. Dan Al-Quran itu adalah sebaik-baik kisah, sebaik-baik qasas, ahsanul qasas, ya, dalam surat Yusuf ayat 3. Dan juga kalau kita merangkaikan ayat satu dengan yang lain, itu juga sesuai dengan surah Al-Furqan ayat 33, disebutkan bahwa Al-Quran itu ada ahsana tafsiro, sebaik-baik tafsir. Ahsana itu juga isim a'dham, kalimat superlatif, paling bagus. Nah,
Sahabat dan Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita akan berselancar melihat ayat-ayat Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Dan semoga apapun sapaan Allah pada kita, itu kita bisa faham, mengerti pesan dan pelajaran yang disampaikan Allah. Seperti kita kalau di ayat yang sering kita tilawah itu kan, Musa ingin lihat Allah, itu kan diberi peristiwa yang terjadi dan Musa itu mengerti. Maka kalau kita ada kejadian, kemudian kita mengerti pesan apa kejadian itu yang pada diri kita ini dalam universitas kehidupan ini, maka sapaan Allah yang lewat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, kalau kita sudah pada kesadaran tinggi, pada kesadaran seperti Musa itu, maka kita akan mengerti pesan apa dan pelajaran apa yang kita dapat. Karena kesadaran yang tinggi itu bisa komunikasi dengan Allah lewat peristiwa. Dan setiap hari kita ini disapa oleh Allah, dan sapaannya itu ya apa-apa, ya tanda-tanda. Mungkin lewat orang yang meminta pertolongan pada kita, itu sapaan Allah juga. Dan kalau kita sudah mengerti ya, itu sebagai sapaan Allah, itu akan punya kenikmatan jiwa yang tersendiri. Nah, sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ayat-ayat yang berpasangan, seperti ada malam, siang, ada laki, wanita, ada gelap, ada cahaya, ada atas, ada bawah, ada langit, ada bumi. Dan Allah kalau bicara ayat atau tanda, itu pasti kita juga harus mengerti kepada diri kita untuk meniti ke dalam diri, karena diri kita ini juga ayat ya, yang sering saya sampaikan dalam surat Fussilat ayat 53 itu. Dan Allah juga memberikan gambaran ya, sebagai contoh misalnya di dalam surah 76 ayat 17 itu Allah sudah mengatakan, orang yang sudah dalam kesadaran tinggi, dalam arti sudah di taman kedamaian, taman kesejukan, taman keindahan, itu kan diberi minuman ya, minumannya itu bercampur jahe ya, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha yang jabila. Di sana mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe. Nah, ayat ini memberi informasi suatu hal ya, yang orang yang sudah berkesadaran tinggi itu kan minuman jahe. Kalau jahe itu kan melancarkan peredaran darah. Nah, kalau secara fisik ya memang melancarkan darah. Maka kalau kita hubungkan dengan diri kita, meniti ke dalam diri ya, simbol daripada jahe itu adalah lancarnya spiritual kita, lancarnya darah di dalam nurani kita. Itu disebutkan seperti itu. Lah kita seperti apa? Maka pada malam hari ini mari ya kita berselancar melihat ayat-ayat Allah. Dan saya ini sebetulnya tidak tahu apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa ya, saya tidak punya apa-apa. Saya ini hanya tilawah, kemudian iqra, tadabbur, berselancar melihat ayat-ayat Allah ya. Kalau istilahnya itu pelaut ya, kita ini penyelam mencari sesuatu yang ada di dasar lautan, dan itu juga perlu keberanian, perlu waktu, perlu kesempatan, perlu berjuang baik dengan ya apapun, jiwa dan raga, mestinya kan begitu. Nah, kalau Al-Quran juga bicara tentang as-sama ya, banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan langit ya, langit dan bumi, samawat wal ard. Langit itu adalah menggambarkan
alam yang tinggi. Kemudian kalau bumi arti ini ya secara fisik itu digambarkan ya jasmani kita. Maka sebetulnya secara fisik itu yang namanya langit itu kan tidak ada. Yang ada kan ruang kosong ya antara planet satu dengan planet yang lain. Yang di situ juga ada bulan, ada asteroid ya. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang jauh karena ada pembiasan cahaya, ya seperti di bumi ini kalau dilihat dari ya pesawat kita terbang paling tinggi itu melihat bumi menjadi biru. Dan kita dari bumi melihat angkasa sana juga biru. Nah, langit dalam Al-Quran itu ya selalu bicara alam-alam yang tinggi. Ya, kalau kita cermati, langit di dalam Al-Quran itu juga bicara alam ruhaniyah, alam keagungan, alam kemuliaan. Nah, oleh karena itu kalau dalam Al-Quran ada kalimat yang berpasangan, ya, dzulumat wa nur, ya, gelap dan terang dan lain, itu harus kita cermati. Dan tidak boleh kita ini memahami bahasa Al-Quran hanya secara letterlek atau leksikal, cuma berdasarkan kamus. Karena kan bahasa Al-Quran ini ya, Al-Quran ini kan ayat-ayatnya kan bahasa universal, bahasa langit, bahasa Tuhan, bahasa jiwa, bahasa spiritual. Jadi cara memahami seharusnya secara kontekstual. Karena kalau kita memahami hanya secara kamus, kita akan terjebak pada pengertian yang keliru. Apalagi ketika kita tidak mengalami sendiri pengalaman spiritual kita dan hanya mengandalkan kamus, mengandalkan bahasa, ya, yang mana bahasa itu terbatas untuk menyampaikan pesan. Oleh karena itu maka kita harus cermat ketika kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai kitab suci. Kalau Al-Quran itu bicara langit, ya, itu jelas kita kalau dengan cermat itu bicara alam ruhani, alam akhir. Kalau Al-Quran bicara bumi, itu menggambarkan sebagai simbol jasmani atau dunia kita. Nah, dalam Al-Quran itu ada istilah terbelahnya langit. Ya, nanti ada ayat ya yang mengatakan ya di dalam surah yang beberapa ayat yang sudah saya rangkaikan itu mungkin ya kalau kita membaca di dalam ayat yang berhubungan dengan langit ya. Di dalam surah 67 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 samawat, 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Jadi ayat atau tanda yang di langit secara makrokosmos itu seimbang, tidak ada yang tidak seimbang. Dan juga langit yang ada di dalam kita ya, dalam diri kita ini, jiwa rohani ini juga tidak ada yang tidak seimbang. Nah, maka Allah juga memberikan hiasan ya dalam surah 37 ayat 6, inna zayannas sama'ad dunya bi zinatil kaukib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Ya, jadi kalau di langit makrokosmos semesta itu ada hiasan. Kemudian kalau kita meniti ke dalam diri, seperti dalam surat Fusilat ayat 53 bahwa diri kita ini ayat, di dalam diri kita ada bulan purnama, ada bintang yang terang, ya, ada lapisan-lapisan kesadaran,
yang di situ digambarkan juga diberikan hiasan. Nah, kalau kita faham dan mengerti, sehingga ternyata kalau kita memerhatikan diri kita ini, kita akan dibukakan langit rohani kita. Sebagaimana dalam surat 78 ya, kalau tidak salah surat Naba itu ayat 19 ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibukakan langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Sahabat dan Bapak Ibu semuanya, saya sudah jelaskan bahwa sebetulnya secara fisik langit yang di atas sana itu tidak ada. Yang ada adalah ruang kosong antar planet ya, antar galaksi dan antar planet dan bulan ataupun asteroid dan lain sebagainya. Maka yang kita berselancar pada malam hari ini adalah yang berhubungan dengan langit pada diri kita, yang di situ menggambar alat rohani, alat jasmani ya. Dan di dalam diri kita yang paling penting adalah rohaninya, karena kalau jasmani Allah sudah memberikan sesuatu yang sempurna untuk kita. Nah, maka dalam surah 55 ya, itu Allah sudah menyebutkan juga fa'idan syaqatis sama'u fakanat wardatan kadihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Jadi kalau langit sudah terbelah ya, secara fisik ini mungkin kan teori Big Bang itu ya. Tapi kalau langit yang mikrokosmos ya, langit yang ada di dalam diri kita ini, kalau pintu langit kita di dalam diri kita, rohani kita ini sudah terbelah, sudah terbuka mata kolbu kita, maka kita akan mendapatkan cahaya dari Allah yang berupa makanan-makanan ataupun hidangan-hidangan dari langit. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 114 itu. Kan di situ disebutkan, qala Isa ibnu Maryama Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Kemudian ya, di situ takunu lana idan li awali wa akhirina wa ayatam mingka. Jadi bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang akan datang sesudah kami. Kalau sudah datang, yang akan datang sudah kami kan termasuk kita. Wa arzukna wa anta khairur razikin. Karena ini suatu kekuasaan Engkau, berilah rezeki kami dan Engkaulah memberi rezeki yang utama. Sahabat dan Bapak Ibu semua, ternyata yang namanya makanan dari langit itu bukan sop buntut, soto, sate gulai dari langit kemudian turun ke bawah. Ini kalau kita memahami secara itu ya muskil sekali. Maka hidangan dari langit itu adalah makanan jiwa. Makanan jiwa yang siapa bisa mengambil makanan jiwa berupa tenggelam dalam lautan cahaya ya, karena kolbu kita sudah terbuka. Dan kalau Al-Quran bicara langit itu bicara alam rohani, alam akhirat, maka terbelahnya langit itu keterbukaan kolbu kita, diri kita ini ke alam-alam yang tinggi, alam-alam malakut, alam-alam kemuliaan. Dan manusia sebetulnya bisa mengakses alam-alam tersebut kalau tahu ilmunya dan tahu caranya. Oleh karena itu kita harus punya landasan. Nah, sahabat dan Bapak Ibu semua, dalam perjalanan membuka mata kolbu, kemudian kita mengalami keterbukaan kolbu, ya bisa ke alam-alam yang tinggi. Ini memang perlu kesungguhan dan pengalaman. Ya harus mengalami.
Karena apa? Tubuh manusia itu kan semacam miniatur semesta raya ini ya. Ada simetrinya antara diri kita ini, tubuh kita ini dengan semesta raya. Sebagai diri kita mikrokosmos, semesta raya ini adalah makrokosmos. Maka hiasan langit di rohani kita ini, hiasan bintang-bintang di langit diri kita ini, dalam rohani kita ini, yang perlu kita akses. Nah, sahabat dan evangelin yang berbahagia, oleh karena itu maka kalau kita sudah bisa meniti ke dalam diri, membuka mata kolbu kita, ya, nanti langit rohani yang terdekat dengan diri kita ini, dengan dihiasi bintang-bintang, maka beruntung sekali, ya sahabat Bapak Ibu, yang langit rohaninya sudah dihiasi dengan bintang-bintang. Karena ini harus mengalami dan pencarian. Ya, kalau saya gambarkan ada cerita Musa ya. Musa ini kan mencari sesuatu dengan temannya, kemudian ikannya melompat di sana tadi dan berlindung di istirahat di tempat batu tadi, dan sudah berjalan lagi, ternyata kembali lagi ke sana. Ini menggambarkan bahwa kita ini kadang sudah ke sana kemari, mencari ilmu, mencari ini dan sebagainya. Oh, ternyata pernah kita menemukan ilmu itu yang sebenarnya untuk pencerahan kita. Nah, maka ya digambarkan di dalam ayat yang lain ya, dalam surah Al-Kahfi ya, juga ya, ini kan sesuatu ya yang luar biasa kalau kita melihat ini ya. Di situ kan disebutkan ada istilah dalam perjalanan, dalam mencari apa itu pencerahan untuk membuka mata kolbu ini kan perjalanan panjang si Musa ini sebetulnya. Dan kalau ayat yang lain juga menyebutkan orang yang sudah menguasai diri kita ini, menguasai bumi, hati nurani, pikiran, menguasai hati, otak, hati nurani, ini kan dalam kesadaran tinggi. Kalau belum menguasai hati, masih bisa diganggu. Ya, kalau bahasanya Al-Quran dalam surah Al-Kahfi itu diganggu Ya'jud dan Ma'jud. Itu belum jadi Dzulkarnain. Maka sebenarnya puncak Al-Kahfi itu adalah Dzulkarnain. Dzulkarnain itu sudah menguasai bumi, sudah menguasai dirinya, sudah menguasai jiwanya, sudah menguasai pikirannya, dan jiwa kita itu kalau tidak bisa kita kuasai itu kan akan merana. Ya, cuma kita malah jiwa kita, pikiran kita dikuasai oleh harta, pikiran, pekerjaan. Itu namanya kita masih punya tuan atau majikan pikiran dan harta. Maka dalam perjalanan Dzulkarnain itu ada kegelapan di mana matahari terbenam. Itu lambang kegelapan. Itu manusia wajar, tapi setelah dia menghilangkan Ya'jud Ma'jud, ya, dualitas, dia akan menjadi orang yang dalam kesadaran tinggi. Jadi orang yang sudah di level spiritual yang tinggi, semua ini jadi mudah, tidak ribet dan tidak repot dalam segala hal. Maka dalam suatu peristiwa dalam diri kita ini, ya kita harus mengalami sendiri ya. Kalau sering saya sampaikan, Leining Tuno, kita harus mengetahui, Leining Tudu, kita harus mengerjakan pengalaman sendiri. Kemudian Learning to be, kita sudah menjadi kebiasaan yang karakter yang baik, kita lakukan. Kemudian learning to live together, kita sudah terbiasa bersama dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita karakter kita ini, sehingga kita akan menjadi betul-betul orang yang beriman dan mutakin. Nah, evangelin yang berbahagia, kita lihat lagi ya, ayat-ayat tanda-tanda itu kan berterbaran di langit yang dekat, yang secara mikrokosmos di langit diri kita ini banyak berterbaran ayat. Di makrokosmos juga
banyak bertebaran bintang-bintang. Nah, kita sebagai umat Muhammad, kita sebagai umat Rasul, ini kan harus ittiba, mencicipi rasa spiritual seperti Rasul. Ya, maka yang sudah mencicipi ajaran beliau itu sudah mendekati walaupun jauh dari sifat-sifat beliau. Maka harus kita alami sendiri, berjalan sendiri ya. Bahkan saya terbelah langit rohani saya ini sejak 1987 itu sangat luar biasa, menangis setelah kita mendapatkan ayat-ayat Allah yang bisa membuka mata kolbu, yang tadinya ayat itu hanya kita baca mencari pahala, setelah kita dalami bertahun-tahun sehingga akan mendapatkan pencerahan, ketenangan yang luar biasa. Inilah perjalanan spiritual seseorang yang berbeda, karena dalam hidup ini ujiannya juga berbeda, kurikulumnya berbeda, tapi endingnya kita bisa mendapatkan pencerahan itu. Maka salah satu jalannya juga kita iktibat cara Rasul mendapatkan kesadaran yang tinggi, mengalami dulu ya di gua, menyendiri, dan mencari juga itu, seperti juga Ibrahim yang sering saya sampaikan. Dan bahkan mungkin semua Rasul juga begitu, mengalami dulu. Cuma ada yang diceritakan, ada yang tidak. Maka ciri umat Muhammad itu kan kasih sayang, cinta kasih. Muhammad itu tidak pernah memelihara kebencian walaupun dia didolimi. Dan Nabi Muhammad mengajarkan tasamuh, sangat toleran, sangat bisa menerima perbedaan. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang bisa baca ya, surah Al-Imran ayat 159 ya, itu dan lain-lain itu banyak yang suruh memaafkan. Dan kalau di dalam surat Fatah ya, itu kan ada bekas sujud. Nah, bekas sujud yang berhubungan dengan rohani itu ada di wajah, tapi bukan hitam di wajah di jidat, namun wajahnya ya itu bercahaya, wajahnya penuh simpati, ya, wajahnya penuh dengan persahabatan. Tatapannya wajah ini ya penuh dengan pengertian. Tatapan wajahnya penuh dengan kearifan. Tatapan wajahnya penuh dengan pemaafan. Tatapan wajahnya penuh dengan keluasan, dan tatapan wajahnya penuh dengan kebijaksanaan. Itulah seharusnya umatnya Rasulullah. Jadi kalau kita mau masuk mendalami Al-Quran, dan kita akan mendapati mutiara-mutiara yang tersembunyi, itu sangat luar biasa. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau siapa yang ingin mencari dan ingin meniti ke dalam diri, ya, itu akan menemukan hakikat dirinya yang sesungguhnya, akan menemukan siapa diri kita, akan menemukan apa tugas kita di planet bumi ini, akan menemukan jalan pulang, lalu kita bisa jalan dengan sebaik-baiknya, karena Allah sudah membukakan langit alam rohani kita, sudah membukakan alam jiwa kita. Sudah kita berada di alam yang tinggi. Ketika alam rohani terbelah dan terbuka, maka kita sudah dalam kesadaran yang tinggi. Sahabat dan Bapak Ibu semua, maka alam fisik itu kan sebagai proyeksi alam rohani. Jadi terbelahnya langit rohani itu berita besar bagi orang yang mendalami mutiara-mutiara dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menyaksikan keindahan langit di dalam, maka langit yang di luar pun akan tampak indah. Ketika kita sudah menemukan rumah suci di dalam, maka yang di luar pun akan tampak suci. Dan kalau kita sudah menerima hidangan dari langit yang berbuah makanan jiwa, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mengerti tugas kehidupan kita ini meluruskan yang bengkok, membayar hutang jiwa, dan merampungkan pekerjaan yang belum selesai. Dan kita untuk akhir-akhir daripada hidup kita ini, kita bisa memaafkan yang lain, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan,
dan kita sudah memberikan kasih sayang. Tidak ada lagi sesuatu yang melukai orang lain. Dan kita selama masih sehat, ada kesempatan, marilah kita memberikan pelayanan, membantu menolong sesama, dan itulah yang nanti akan meringankan beban kita, dan itulah yang akan bercahaya amal-amal kita itu sampai kapanpun. Oleh karena itu, maka sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, sisa umur kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan ilmu yang kita dapat semoga bisa meluaskan wawasan diri kita ini dan mampu melapangkan dada kita sehingga kita ini tidak sempit, tapi kita sudah wawasannya universal, dan ilmu kita ini sedapat mungkin harus mampu menyingkap, membuka ketertutupan pandangan kalbu kita sehingga kita akan menerima cahaya dari Allah. Demikian pada malam hari ini, semoga ada manfaat pada diri saya dan sahabat Bapak Ibu semua. Yahdillahu linurihi mayasya, Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani kepada siapa yang Dia kehendaki. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, lalu mendapat cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.